Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Alfi. Kali ini kita masih belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 4. Silahkan anak-anak buka halaman 68. Kita mencoba mengerjakannya bersama ya. Di kegiatan 2, amati gambar yang diarsir, pasangkan dengan nilai pecahan yang tepat. Di sini ada nilai pecahannya dan gambar yang sudah diarsir. Diarsir itu sama juga dengan diwarnai ya. Ada nilai pecahan setengah. Gambar manakah yang merupakan nilai pecahan setengah? Ya betul. Selanjutnya mana lagi? Iya, selanjutnya kita cari nilai pecahan yang sepertiga. Gambar manakah? Ya betul. Selanjutnya kita cari seperempat. Ya ini dan juga ini. Oke, selanjutnya silahkan buka halaman 69. Lengkapilah permukaan bentuk. Contoh di nomor pertama, jumlah kue ada 4. Setengah dari jumlah kue adalah 2. Itu contohnya ya. Ayo kita mencoba mengerjakan yang nomor 2 ya. Jumlah kue ada 4. Seperempat dari jumlah kue adalah seperempat ya. Ingat seperempat itu ditulisnya bagaimana nilai pecahannya? Ya betul, 1/4. 1/4 sama juga dengan seperempat. Jumlah kuenya ada 4. Jadi kita coba angka 4 ini kita turunkan ke bawah. Kita bagi ya, kita bagi dengan angka berapa? Dengan angka 4. Dengan angka yang di bawah ini ya. 4 dibagi 4 hasilnya berapa? Kita mencoba pembagiannya dengan cara pengurangan berulang. Pembagian itu adalah pengurangan berulang. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Kita lihat di sini ada berapa kali pengulangan? Hanya ada 1 kali pengulangan. Berarti 4 bagi 4 hasilnya 1. Selanjutnya di nomor 3. Jumlah susu ada 6. Sepertiga dari jumlah susu //adalah berapa ya? Ingat sepertiga itu sama dengan juga nilai pecahannya adalah 1/3. Sepertiga sama juga dengan 1/3. Selanjutnya kita bagikan lagi ya. Tadi jumlah susunya ada berapa? Ada 6 ya. Ingat anak-anak, angka yang di atas, angka 1 ini disebut pembilang dan angka 3 di bawah ini disebut penyebut. Tadi jumlah susunya ada 6 ya. Kita bagi dengan angka yang di bawah dengan penyebut dengan angka 3. Berarti jumlah susu ini 6 dibagi 3. Bagi 3. Kita hitung dengan cara pengurangan berulang. Dikurangi ya. 6 dikurangi 3 sampai hasilnya 0. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sudah hasilnya 0. Angka 6 ini berapa kali pengurangan? Ada berapa kali pengurangan? Ya ada 2 kali pengurangan. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Berarti sepertiga dari jumlah susu adalah 2. Jumlah susu ada 6. Sepertiga dari jumlah susu adalah 2. Begitu ya. Kalau anak-anak masih ada yang belum paham, nanti boleh bertanya ya. Selanjutnya masih di halaman 68. Nomor 4. Jumlah coklat ada 8. Seperempat dari jumlah coklat adalah, ingat jumlah coklatnya ada 8. Seperempat itu sama dengan juga dengan nilai pecahan 1/4 ya. Berarti jumlah coklat 8
Jumlah coklat ini kita kurangi berapa ya? Ingat 1/4 itu sama dengan 1/4, artinya berarti jumlah coklat yang 8 ini dibagi 4. 8 bagi 4 hasilnya 2, berarti 1/4 dari coklat adalah 2. Selanjutnya nomor 5, perhatikan jumlah permen ada 6. Setengah dari jumlah permen adalah, ingat ya, jumlah permennya ada 6, dan setengah dari jumlah permennya adalah, setengah itu sama dengan nilai pecahan 1/2. Berarti jumlah permennya kita bagi dengan angka berapa? Dengan angka yang bawah ya, dengan angka bawah ini, angka 2. Berarti 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti setengah dari jumlah permen adalah 3. Semoga paham ya anak-anak tentang pecahan ini. Selanjutnya di halaman 75, jumlah jeruk ada 6. 1/3 dari jumlah jeruk adalah 2, sama seperti tadi ya pengerjaannya. Selanjutnya nomor 2, jumlah pisang ada 8. Setengah dari jumlah pisang adalah berapa? Setengah itu sama dengan 1/2 nilai pecahannya. 8 dibagi 2 hasilnya berapa ya? Hasilnya adalah 4. Berarti setengah dari jumlah pisang adalah 4. Selanjutnya nomor 3, jumlah tomat ada 8. 1/4 dari jumlah tomat adalah, berarti 8 tomat ini kita kurangi, kita bagi dengan angka berapa? Dengan angka 4 ya, karena 1/4 itu sama dengan 1/4. Berarti angka 8 ini kita bagi dengan angka 4, atau kita kurangi dengan cara berulang ya sampai hasilnya 0. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Berarti 1/4 dari jumlah tomat adalah 2. Selanjutnya jumlah salak ada 10. Setengah dari jumlah salak adalah, setengah itu sama juga dengan 1/2 ya. Berarti 10 dikurangi sampai hasilnya 0. 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Selanjutnya di nomor 5, jumlah wortel ada 9. 1/3 dari jumlah wortel adalah berapa ya? 1/3 sama juga dengan 1/3 nilai pecahannya. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya jumlah stroberi ada 12. 1/4 dari jumlah stroberi adalah, 1/4 itu sama juga dengan nilai pecahan 1/4 ya. 12, berarti angka 12 ini kita bagi dengan angka 12 ini ya, kita bagi dengan angka 4. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Kalau anak-anak masih ada yang belum paham, nanti boleh WA ibu ya. Selanjutnya kita baca dongeng berikut di halaman 67. Anak-anak dapat membacanya sendiri ya. Silahkan di stop dulu videonya. Video ini silahkan di stop dulu untuk anak-anak membaca cerita yang ada di halaman 67 ini. Jika sudah selesai, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Anak-anak sudah baca kan? Jika sudah,
Silahkan anak-anak baca ya. Untuk membacanya, di stop dulu. Jika sudah, lanjut lagi videonya. Kita ke bagian bawahnya, masih di halaman 67. Beri tanda centang pernyataan yang sesuai dengan dongeng di atas. Suatu hari Kancil pergi ke tengah hutan. Benar tidak sesuai dengan dongeng? Tidak ya, berarti tidak usah diberi tanda centang karena Kancil bukan pergi ke tengah hutan. Nomor 2, Pak Badu adalah seorang guru. Apakah betul Pak Badu seorang guru dalam dongeng tadi? Jika tidak sesuai, tidak usah diberi tanda centang. Nomor 3, kebun Pak Badu ditanami mentimun. Apakah betul sesuai dengan cerita tadi? Iya, betul, sesuai ya. Pak Badu punya kebun yang ditanami mentimun. Nomor 4, Pak Badu membiarkan Kancil memakan mentimunnya. Ketika Pak Badu melihat Kancil memakan mentimunnya, apakah Pak Badu membiarkannya saja atau bagaimana? Apakah marah-marah? Apakah mengusir? Nomor 4 ini sesuai dengan cerita di atas gak ya? Tidak ya, berarti tidak usah diberi tanda centang. Selanjutnya di nomor 5, mentimun Pak Badu sudah matang, betul? Ya, kita beri tanda centang. Nomor 6, Kancil memakan mentimun milik Pak Badu. Ya, jelas dalam cerita tadi Kancil memakan mentimun milik Pak Badu. Nomor 7, ladang Pak Badu banyak tanaman sawi. Apakah betul tanaman sawi? Tidak ya, karena dalam cerita tadi bukan tanaman sawi, tetapi tanaman mentimun. Selanjutnya nomor 8, Kancil tahu kalau Pak Badu memasang perangkap. Kancil dalam cerita tadi tahu gak ya kalau Pak Badu memasang perangkap? Gak tahu ya, berarti tidak usah diberi tanda centang. Nomor 9, Pak Badu marah melihat mentimunnya dimakan Kancil. Betul Pak Badu marah? Jika betul, kita beri tanda centang. Nomor 10, Kancil dapat ditangkap Pak Badu. Ya, sesuai ya dengan cerita tadi. Kita lanjut ke bagian bawahnya, bagian C. Tuliskan kalimat berikut menggunakan tulisan tegak bersambung. Anak-anak sudah belajar ya tentang tulisan tegak bersambung. Silahkan anak-anak menulis kalimat di bawah ini dengan huruf tegak bersambung secara mandiri ya. Jika sudah, kita lanjut ke berikutnya. Di halaman 70, urutkan cara membuat kerajinan berikut supaya menjadi langkah-langkah yang benar. Di sini ada cara-cara membuat kerajinan dari tanah liat. Kira-kira mana ya langkah pertama? Langkah pertama adalah ambillah tanah liat yang bagus secukupnya. Kita tulis di sini. Langkah kedua, ketika sudah mendapatkan tanah liat, yang mana ya? Ya betul, gunakan air untuk memperlicin gerak di tangan. Selanjutnya, yang ketiga, pijat secara perlahan hingga membentuk bulatan seperti asbak. Nomor 4, kalau sudah dibentuk, apa ya? Warnailah sesuai dengan kreasimu. Terakhir, proses pembuatannya adalah jika sudah cukup bagus, jemur asbak tersebut hingga kering. Selanjutnya, di halaman 69. Di sini ada kerajinan yang bahannya terbuat dari tanah liat, yang mana yang merupakan
Kerajinan ini yang merupakan terbuat dari tanah liat yang mana ya? Kita beri tanda centang yang terbuat dari tanah liat yang ini dan yang ini. Gambar apa ya itu? Gambar teko ya, teko dan gelasnya, dan di sampingnya ada gambar hewan. Ini terbuat dari tanah liat. Selanjutnya di halaman 72 kita baca teksnya ya. Tempat wisata kesukaan Desi dan teman-teman beragam. Desi senang pergi ke pantai, Santi senang pergi ke kebun binatang, Rafa senang pergi ke kolam renang, Dito dan Raffi senang pergi ke taman bermain. Walaupun mereka memiliki perbedaan, mereka selalu rukun. Nah, di cerita ini teman-temannya memiliki kesukaan tempat main yang berbeda-beda ya, tetapi mereka tetap rukun. Kita isi bagian bawahnya. Nomor 1, Santi senang pergi kemana di dalam cerita ini? Santi senang pergi ke kebun binatang. Selanjutnya, anak yang senang pergi ke taman bermain dengan Raffi adalah siapa ya? Kita lihat lagi ceritanya. Iya betul, yang suka ke taman bermain dengan Raffi adalah Dito. Nomor 3, Desi senang bermain kemana? Kemana ya? Kita lihat ceritanya. Ya, Desi senang bermain ke pantai. Selanjutnya nomor 4, anak yang senang pergi ke kolam renang adalah siapa ya? Kita baca lagi, lihat ceritanya. Yang suka ke kolam renang siapa? Ya betul, Rafa. Selanjutnya nomor 5, walaupun mereka memiliki kesukaan tempat wisata yang berbeda, mereka tetap hidup rukun. Tetap rukun ya. Yang selanjutnya, pembelajaran hari ini alhamdulillah cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Kalau ada tentang pecahan tadi yang belum dipahami, silahkan anak-anak bertanya, japri ke WA ibu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.